Ini bukan kejadian pertama, tolong jangan tunggu lebih banyak korban lainnya, baru mau mengambil tindakan. Malaysia kenapa nggak seperti di Malaysia gitu? Kalau Malaysia bisa, kenapa kita nggak bisa? Memang nggak kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romle Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen guys. Buat teman-teman yang udah support channel ini, yang udah dukung channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, diberikan kemurahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Batuk dulu guys. Teman-teman sahabatku semuanya, baru-baru ini tuh di Indonesia tuh sempat viral guys, tentang kisah Fatih. Fatih ini terjerat kabel dari Telkom. Kalau di sini tuh kabel apa ya? Gue lupa. Kalau di Malaysia ini kabel apa ya? Yang pasti itu kabel yang semrawut, karena kayaknya udah jadi kebiasaan ya di Indonesia tuh. Kabel-kabel di mana-mana itu di Indonesia tuh. Ini kisahnya itu di Jakarta loh, bukan di tempat lain loh, di Jakarta, di ibu kotanya loh. Di kota yang katanya itu metropolitan. Tapi masih ada kabel-kabel yang semrawut di jalanan, di rumah-rumah warga, di atas-atas rumah warga, di depan-depan rumah warga gitu. Di jalan-jalan gitu. Masih ada kabel-kabel yang semrawutan. Bahkan kita tuh kayak takut gitu. Ketika ada hujan angin, itu sangat bahaya banget bagi kita gitu. Bahaya banget. Ini di kisah Fatih ini terjerat di bagian tubuhnya, lalu sekarang Fatih ini lumpuh. Fatih ini lumpuh dan masih dirawat di rumah sakit. Ini buat yang ada orang yang ngebuat video ini, kritikan tentang masalah ini. Entah siapa yang akan dipersalahkan dengan kejadian ini. Siapa yang mau dipersalahkan itu bingung ya. Entah itu harus menyalahkan negara, entah itu mau menyalahkan orang yang kena kabelnya atau waya yang kena orangnya, atau mau menyalahkan siapa ya, perusahaannya mungkin ya. Ya bagi saya ini perlu diperbaiki lah di negara kita. Perlu diperbaiki. Dan banyak komen-komen waktu orang ini nge-reaction video itu, banyak komen yang di sana itu, kenapa nggak niru Malaysia, kenapa nggak dibuat seperti di Malaysia. Di Malaysia itu udah nggak make waya-waya yang di luar lah gitu. Semua wayanya tuh lewat dalam semua, lewat ini tanah. Kan lebih aman ke masyarakat, lebih aman ke lingkungan. Kenapa nggak pakai itu? Lebih indah lagi, nampaknya tuh lebih indah lagi, nggak semrawut, nggak kelihatan waya-wayanya, nggak kelihatan kabel-kabelnya gitu kan. Ya entah itu kabel dari Telkom maupun kabel TNB atau PLN kalau di sana. Di Indonesia tuh bagi saya ini, penglihatan saya itu sangat buruk. Kalian pasti juga tahu lah gimana di Indonesia itu. Dan buat teman-teman yang ada di Malaysia pasti tahu lah di Malaysia tuh kayak apa. Rapi banget guys itu. Kenapa malu banget mau nyontoh Malaysia gitu. Ayo kita tonton videonya yuk, biar kalian nggak penasaran. Sultan Rifat Al-Fatih ini menjadi penyandang disabilitas akibat terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di jalan. Bukti semrawutnya jaringan utilitas di ibu kota. Siapa yang harus bertanggung jawab? Cukup sedih rasanya membaca cerita Fatih yang berniat pulang ke rumah dalam rangka menghabiskan waktu libur semester. Justru harus menghabiskan libur semesternya di rumah sakit dalam kondisi yang memprihatinkan. Hampir 8 bulan kasus ini belum menemukan titik terang. Tapi jujur salut dan apresiasi kepada Polri yang bersinergi langsung dengan 3 rumah sakit untuk memberikan bantuan pengobatan secara langsung hingga Fatih sembuh. Ya, perusahaan pemilik kabel bilangnya sih sudah menawari kompensasi tapi ditolak. Ya gimana gak ditolak? Iya. Kompensasi yang diajukan langsung menyebutkan angka. Persyaratan yang memberatkan, seolah fokus utama adalah menyelesaikan masalah secara formalitas dengan kurangnya rasa kemanusiaan dan kepedulian. Lalu pemerintah,
Ini bukan kejadian pertama, tolong jangan tunggu lebih banyak korban lainnya baru mau mengambil tindakan. Iya, Semoga benar. tidak hanya 58 kabel, tapi kalau bisa semua jaringan utilitas yang bisa mengancam keselamatan bisa direlokasi dengan baik dan bijak. Kawal kasus ini bersama, suarakan lebih lantang keresahan-keresahan kita agar terus bergema. Gimana menurut kalian permasalahan ini? Debat tetap pakai adat. Menurut saya sih untuk negara ya harus turun tangan dengan kasus ini, dan harus bukan hanya turun tangan membantu si korban ya, membantu korban ini yang terjerat lehernya oleh kabel optik milik Telkom itu ya, kalau nggak salah ya, ini milik Telkom. Ini harus bukan hanya turun tangan membantu si korban atau menyelesaikan masalah ini, tapi pemerintah harusnya membenahi atau memperbaiki kabel-kabel yang seperti inilah, kabel-kabel yang memang untuk menyelesaikan masalah ini bukannya bukannya gampang. Kami tahu itu tidak gampang, tapi setidaknya negara harus berusaha, harus memperbaiki agar tidak jatuh korban lagi, karena ini bukan korban pertama, udah banyak korban-korban yang terkena kabel-kabel seperti ini. Dan yang banyak itu dari PLN, yang banyak itu tersengat kabel dari PLN listrik ya, atau api dari sini, waya-waya dari TNB kalau di sini ya. Yang banyak kasus tuh yang kena orang itu biasanya kabel-kabel waya-waya dari TNB atau PLN kalau di Indonesia. Itu yang perlu diperbaiki. Jangan hanya turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan masalah antara korban dengan pihak Telkomnya, tapi negara harus turun tangan menyelesaikan, memperbaiki kabel-kabel, memperbaiki seperti di Malaysia lah. Di Malaysia ya dahulu kalanya mungkin seperti di Indonesia, tapi berlahan tapi pasti menyelesaikan masalah tersebut, dan sekarang udah dirasakan sama masyarakat Malaysia. Keindahannya tidak tertutupi oleh kabel-kabel yang semrawut, keindahan kotanya, keindahan desanya itu nggak tertutupi oleh kabel-kabel yang semrawut, baik itu dari TNB atau PLN lah, ataupun dari kabel-kabel dari Telkom, waya-waya dari Telkom. Bersih loh di Malaysia ini. Kalau kalian nggak percaya bisa datang ke Malaysia sendiri, nanti gue tunjukin. Atau kalian mau ke Malaysia, karena gini, kadang aku tuh ngejelasinnya itu mau panjang lebar gimana pun, orang-orang kita tuh nggak percaya kalau di Malaysia tuh gini-gini, itu nggak percaya. Seakan-akan aku tuh lagi nyanjung Malaysia terus menjelekkan negara sendiri. Toh aku tuh bicara faktanya, bukan aku tuh lagi untuk membandingkan, tapi untuk memberi contoh kayak gini loh, coba kayak gini, bisa nggak kayak gini gitu, bisa nggak seperti Malaysia gitu. Gitu aja, nggak sedang ini loh, nggak sedang menjelekkan negara. Memang negara sendiri itu kayak gitu. Jadi gue ngasih contohnya kayak kabel tadi. Banyak loh yang komen di video ini, nanti aku tunjukin komennya. Yang bilang nggak seperti di Malaysia, kenapa nggak seperti di Malaysia gitu. Kalau Malaysia bisa, kenapa kita nggak bisa? Memang nggak gampang untuk menyelesaikan semuanya itu dengan cepat. Cuman kalau kita mau bergerak, mau menyelesaikan, ya harus bekerja, harus lakukan sedikit demi sedikit, dan akhirnya akan jadi bukit. Mungkin meskipun mungkin tahun ini nggak bisa, mungkin tahun depan selesai kan gitu. Memang nggak gampang, pasti mengeluarkan dana yang cukup fantastik, tapi kan nantinya keselamatannya lebih selamat untuk masyarakat gitu, untuk warga, untuk masyarakat kita juga. Kalau pas angin, hujan, takut kita bro, bener. Kalian pasti merasakan juga hal yang sama. Karena pas ada juga kejadian di kampungku dulu, pas aku di kampung, hujan dengan angin, hujannya deras banget dan angin. Tiba-tiba tiang PLN itu, tiang TNB lah, penyanggah TNB itu, penyanggah waya TNB itu roboh guys, roboh ke rumah warga.
warga yang sedang menikmati duduk bersama keluarganya pas hujan-hujan. Kalian udah tahu sendiri kan, kalau hujan-hujan di kampung tuh enak banget memang. Sambil ngopi sama keluarga, ngobrol sama keluarga, tiba-tiba ada tiang listrik, tiang TNB jatuh. Ya kalian bisa merasakan lah gimana gitu. Apalagi di kampung-kampung guys, yang rawan dengan longsor lah, rawan dengan itu lah. Harusnya kalau di Malaysia itu udah nggak pakai kayak gitu, udah belahan Malaysia ini udah nggak pakai seperti itu. Memang ada tapi udah sedikit sekarang, udah diperbaiki sedikit demi sedikit dan hampir selesai di Malaysia ini. Udah hampir semuanya di perumahan, rumah-rumah warga itu sekarang udah nggak make kabel-kabel yang di luar itu. Semuanya kabelnya di dalam semuanya. Jadi ini demi keselamatan gitu. Jangan malu lah untuk untuk sama dengan Malaysia. Karena ini untuk keselamatan kok. Kok kayaknya alergi banget. Janganlah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.